Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Kendati muncul sejumlah opini di ruang publik, Komisi 3 DPR RI menilai konstruksi dakwaan hingga tuntutan jaksa menunjukkan pola pembuktian yang kuat. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Selain itu, Nadiem juga dituntut denda 1 miliar dan subsidi 190 hari. Pasca pembacaan tuntutan, muncul sejumlah opini di ruang publik terkait tuntutan jaksa. Kendati demikian, Komisi 3 DPR menilai konstruksi hukum dan alat bukti yang dibangun oleh JPU solid, logis, dan berbasis fakta hukum. Hakim pun diminta untuk independen dan tidak terpengaruh tekanan di luar ruang sidang. Sementara itu, hingga kini mantan staf sus Nadiem Juristan masih buron. Kejaksaan Agung terus berkoordinasi dengan Interpol dan lembaga terkait untuk memulangkan tersangka ke Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan berdiskusi mengenai kasus hukum yang terbaru dan masih hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nizawati. Di sini ada Poppy, Andrew, dan juga Puji. Nah, jadi kami di sini akan membedah kasus hukum yang masih sangat hangat di dalam masyarakat Indonesia, yaitu kasus yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Betul sekali, Lisa. Kami memilih kasus ini karena sangat berkaitan erat dengan materi hukum administrasi negara atau HAN yang sedang kita pelajari, khususnya terkait batas tipis antar inovasi birokrasi, diskresi pejabat publik, dan penyalahgunaan wewenang. Ya, tepat sekali. Melalui kasus ini, kita bisa melihat langsung bagaimana teori hukum administrasi diuji dalam praktik tata negara yang nyata. Dan tentunya juga kita juga akan membahas dampaknya terhadap sistem penegakan hukum tata usaha di Indonesia saat ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke teori yang akan kita bahas, mungkin boleh dari Poppy untuk menjelaskan bagaimana sih kronologi singkat dari permasalahan hukum yang selama ini menjerat Bapak Nadiem Makarim. Tentu juga kronologinya bermula saat Pak Nadiem menjabat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Saat itu merupakan program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook. Permasalahan hukum muncul ketika Kejaksaan Agung menemukan pengadaan tersebut diduga tidak sesuai prinsip pengadaan barang negara. Ya, benar sekali, Poppy. Sidangnya baru saja digelar pada pertengahan Mei 2026 ini, di mana jaksa penuntut umum menuntut beliau 18 tahun penjara dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Wah, tuntutannya sangat berat sekali ya teman-teman. Nah, dari Puji sendiri ada nggak sih temuan menarik lainnya yang didapat nih selama persidangan Pak Nadiem ini berlangsung? Ada dong. Nah, itu temuannya itu adalah soal keberadaan tim teknologi khusus di luar kementerian yang disebut-sebut bertindak sebagai shadow government. Nah, tim ini diduga mengatur kebijakan secara teknis hingga melebihi wewenang Direktur Jenderal resmi dari kementerian. Gitu. Oh, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang shadow government dan kebijakan pengadaan, bagaimana sih kasus ini dilihat dari kacamata hukum administrasi negara itu sendiri? Dalam HAN atau hukum administrasi negara, pejabat tata usaha negara memang memiliki wewenang membuat diskreksi. Nadiem berdalih bahwa pembentukan tim khusus itu adalah upaya adil atau pergerakan cepat untuk mempercepat digitalisasi pendidikan. Tetapi sistem hukum kita mengenal larangan détournement de pouvoir atau penyalahgunaan wewenang. Nah,
dan juga melanjutkan penjelasan intro. Keberadaan tim khusus yang memotong birokrasi struktural ini jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat AUPB. Nah, khususnya asas kepastian hukum dan kecermatan administratif. Nah, jadi meskipun niat awalnya inovasi, praktiknya menabrak aturan birokrasi yang sah pada saat ini. Nah, untuk Polvi bisa lanjutkan. Baik, disitulah letak perdebatan hukumnya saat ini. Apakah kesalahan administratif atau maladministrasi dalam pengadaan barang otomatis berupa tindakan pidana korupsi? Padahal dalam hukum pidana harus ada mens rea atau niat jahat. Jika murni kegagalan kebijakan publik, seharusnya penyelesaiannya menggunakan sanksi administratif negara, bukan langsung dipidana. Nah, setelah kita sudah membahas kasus yang panjang dari awal kronologi, pastinya ada analisis mendalam dari kita sebagai pengamat hukum nih. Apa aja sih analisis mendalam yang bisa kita ambil dari kasus tersebut? Nah, bagi pendapat kelompok kami sendiri, mungkin penanganan kasus ini bisa memperlihatkan batas yang masih kabur, yaitu di antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi. Nah, oleh aparat penegak hukum, jika setiap inovasi menteri yang gagal dieksekusi berujung tuntutan belasan tahun penjara, kemudian kedepannya itu pejabat negara bisa mengalami kelumpuhan birokrasi karena ketakutan untuk berinovasi. Itu. Ya, pada diskusi kali ini kami juga mengkritik keras tata kelola shadow government tersebut. Lembaga pemerintahan harus tunduk pada hierarki struktural undang-undang administrasi pemerintahan. Membawa budaya startup ke dalam kementerian itu sah-sah saja, asalkan tidak melanggar prosedur hukum tata negara kita. Oh baik, jadi karena kasus ini juga kemarin sudah sempat ditentang oleh masyarakat Indonesia, karena juga kalau kita lihat dari update beritanya kasus ini belum selesai gitu ya, dan juga takut menimbulkan efek jerah untuk menteri-menteri setelahnya untuk berinovasi seperti Pak Nadiem ini. Nah, lalu ada apa solusi yang dapat kita berikan dan rekomendasi dari kita sendiri terkait dengan kasus ini? Mungkin Bopi bisa bantu jelaskan. Oke, ada juga dua rekomendasi dari kami. Yang pertama, DPR dan pemerintah perlu merumuskan regulasi yang lebih tajam dalam UU administrasi pemerintah untuk memfilter secara jelas. Kedua, setiap pembentukan tim khusus yang sifatnya inovatif di pemerintahan harus diikat dengan payung hukum peraturan menteri yang jelas batas kewenangannya. Jadi diskusi-diskusi yang sudah kami sampaikan merupakan analisis yang cukup tajam yang sudah kita berikan untuk menyimpulkan bagaimana sih kasus Pak Nadiem ini berjalan dan bagaimana prosedur dan mekanisme yang sudah dijalankan oleh beliau. Dan ini merupakan potret nyata bagaimana laju inovasi digital berbenturan keras dengan tata kelola hukum administrasi negara, dan tujuan memajukan negara harus tetap dibarengi dengan kepatuhan mutlak terhadap prosedur hukum. Nah, mungkin sekian sesi diskusi dari kelompok kami. Semoga dapat menjadi pembelajaran dan juga pengetahuan yang baru untuk teman-teman yang mendengar diskusi dari kami itu sendiri. Dan juga terima kasih kepada dosen kami, yaitu Ibu yang selaku mengajar sistem hukum Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan diskusi ini dan membuka wawasan baru untuk kami itu sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.